Di suatu hari, ada 12 putri cantik yang tinggal di istana. Masing-masing dari putri ini sangat menyukai dansa. Pada suatu hari, putri termuda sedang melihat ke arah luar jendela dan ia melihat cahaya terang berwarna merah dari dalam sumur di taman. Ia mendatangi sumur itu tanpa memberitahu siapapun. Ketika ia melihat ke dalam, ia tidak bisa melihat apapun. Ia menangkap cahaya itu ke dalam ember dan menariknya ke arah dirinya. Apa ini? Di dalam ember terdapat sepasang sepatu merah. Ketika putri itu mengenakan sepatu tersebut, ia mendapati dirinya menari sangat indah di taman. Wow, ajaib. Sepatu ini sungguh ajaib. Lihatlah betapa indah tarianku. Tiba-tiba peri kecil muncul. Dia berkata kepada sang putri, "Jujurlah dan bagikan sepatu itu. Jika tidak, kau akan membayar untuk keajaibannya." Dan menghilang. Putri kecil tidak memperhatikan apa yang dikatakan peri dan tidak memberitahu saudara perempuannya tentang sepatu itu. Keesokan harinya, pesta besar diselenggarakan. Putri kecil mengenakan sepatu ajaib dan pergi ke pesta. Sementara semua orang menyaksikan tarian indahnya dengan penuh kekaguman, putri tengah bertanya dengan rasa penasaran. Saudariku, sebelumnya kau tidak bisa menari dengan indah. Katakanlah, dari mana sepatu itu berasal? Putri kecil berkata bahwa dia selalu menari seperti ini dan berbohong bahwa ayahnya telah memberinya sepatu sebagai hadiah. Tiba-tiba, sepatunya berhenti dan putri kecil itu jatuh ke tanah dengan bunyi yang kencang. Oh, apa yang terjadi? Putri kecil itu buru-buru melepas sepatunya dan berlari ke kamarnya, diiringi tatapan heran dari semua orang. Keesokan paginya, saudara perempuannya bertanya kepada putri kecil itu tentang sepatu itu. Kami sangat menyukai sepatunya. Bisakah kami memakainya juga? Namun kali ini putri kecil berkata bahwa ia telah kehilangan sepatunya. Kakak-kakaknya menyadari bahwa putri kecil itu berbohong. Putri kecil itu mencoba sepatu itu lagi. Diam-diam dari kakak perempuannya, tetapi bukannya menari. Sepatu itu dengan cepat menyeretnya ke sebuah gubuk tua di hutan. Wah, tolong! Sang putri kecil itu berbalik di dalam gubuk karena sepatunya. Ia terjebak dalam jaring laba-laba besar dan tidak dapat melarikan diri walau apapun yang dia lakukan. Tolong! Seseorang selamatkan aku! Di sisi lain, semua putri penasaran dengan putri kecil yang sudah berjam-jam tidak terlihat. Mereka pergi mencari sang putri kemana-mana. Akhirnya, ketika putri tertua sedang melewati sebuah gubuk, dia mendengar isak tangis adiknya. Ketika dia memasuki gubuk, dia menemukan putri kecil itu terjerat dalam jaring laba-laba. Dia menariknya dari satu sisi dan merentangkannya dari sisi yang lain. Tapi, ia tetap tidak bisa melepaskan jaringnya. Tiba-tiba sepatu merah sang putri menarik perhatiannya. Saat dia melepaskannya, jaring laba-laba itu menghilang dengan sendirinya. Putri kecil melompat ke leher adiknya dan mengucapkan terima kasih. Aku tahu, semua ini terjadi padaku karena aku tidak mau berbagi sepatu itu. Kakak perempuannya mengatakan bahwa sikap egois adalah hal yang sangat buruk dan dia harus meminta maaf kepada semua saudara perempuannya. Para putri berangkat ke istana mereka. Putri kecil dengan menyesal meminta maaf kepada semua saudara perempuannya. Yang terpenting adalah kau mengerti kesalahanmu, putri kecil. Dengan demikian, semua putri menemukan keajaiban sepatu dan kekuatan berbagi dan menari secara bergantian di setiap pesta dengan sepatu ajaib. Dan kisah sang putri yang memilih untuk berbagi telah diceritakan secara turun-temurun di kerajaan. Sepatu merah. Alkisah, pada negeri yang jauh, hiduplah gadis cilik yang manis bernama Karen. Ia tinggal bersama ibunya pada sebuah rumah mungil dan ia adalah anak yang riang. Ia selalu bertanya pada ibunya segala sesuatu yang ingin diketahuinya. Bu, cahaya-cahaya kecil di langit itu apa? Itu adalah bintang, Karen. Tiap orang yang hidup di bumi akhirnya berubah menjadi bintang dan bersinar di langit selamanya. Karen hanya punya sebuah mainan,
satu pakaian, dan sepasang sandal kayu yang dipakainya jika pergi. Sandal kayu buatan ibunya itu tidak nyaman. Namun, hanya sandal itu yang ia punya. Suatu hari, Ibu Karen jatuh sakit. Karen harus pergi ke kota membeli obat untuk ibunya. Di tengah perjalanan, ia menemukan sepasang sepatu merah dalam kotak di pinggir jalan. Sepatu itu berkilau indah, sehingga Karen terdorong untuk membawanya pulang. Lihat, Bu. Aku menemukannya di pinggir jalan. Bagus sekali, kan? Pas untukku. Bisa saja itu milik seseorang, Karen. Kau harus segera mengembalikannya. Tapi kalau sepatu ini ada yang punya, ia tak mungkin meninggalkannya dalam kotak. Mungkin pemiliknya tak sengaja menjatuhkannya. Pastinya jangan sampai jatuh. Aku yang menemukannya. Jadi milikku sekarang. Sayang, dengar ibu baik-baik. Mungkin ibu belum bisa membelikanmu sepatu baru sekarang. Tapi ibu tak mengizinkan kau memakai sepatu milik orang lain. Janganlah keras kepala. Berjanjilah kau tak mengenakan sepatu merah itu. Dengan sedih, Karen berjanji tak akan memakai sepatu merah itu dan menyembunyikannya di bawah kasurnya. Bulan demi bulan berlalu, hingga suatu hari saat Karen pulang ke rumah, ia tak menemukan ibunya di rumah. Ia mencari ke sana kemari sebelum kemudian menyadari bahwa ibunya telah menjadi bintang di langit. Hari berikutnya, dalam perjalanan menuju pemakaman ibunya, Karen memakai sepatu merah itu. Semua yang hadir menatap sepatu yang dipakai Karen. Iya, tidak pantas. Tapi Karen tak peduli, karena ia menyukai sepatu itu. Seorang nenek baik hati kebetulan lewat di pemakaman. Nenek tersebut mengetahui gadis cilik itu kini yatim piatu dan berniat mengadopsinya. Ikut denganku, gadis cantik. Akan nenek lakukan yang terbaik untukmu agar menjadi sukses dan cantik kelak kau dewasa. Jadilah Karen hidup bersama nenek itu selama bertahun-tahun lamanya. Karen, kau memakai sepatu itu terus-menerus sejak ibumu dimakamkan. Copotlah sepatu itu. Sudah sangat kotor. Tidak, aku menyayangi sepatu merahku. Oh, Karen, jangan keras kepala begitu. Ayo, ganti sepatumu. Nenek berjanji akan belikan yang lebih bagus. Karen tak ingin mengecewakan nenek yang begitu baik telah mengadopsinya. Sehingga akhirnya ia lepas sepatu merah itu dan membuangnya. Hari demi hari berganti. Suatu hari saat Karen bermain di kamar barunya dengan baju dan mainan baru, nenek membelikannya sepasang sepatu baru. Tapi Karen tak menyukai sepatu itu. Tapi warnanya biru. Jelek sekali. Aku tak menyukainya. Tahun-tahun berikutnya, Karen sangat merindukan sepatu merahnya. Ia tumbuh menjadi gadis yang cantik. Namun sifat keras kepalanya tak berubah. Bahkan saat sang nenek membelikannya hadiah. Aku tak mau memakai benda ini. Tapi nenek merajutnya untukmu. Aku tak mau makanan ini. Buatkan aku kentang goreng. Paling tidak makanlah sedikit, sayang. Sang nenek merasa lelah dengan sikap pilih-pilih dan keras kepala Karen. Namun tetap membuatkannya kentang goreng. Begitu nenek masuk, Karen melepas sepatu birunya yang sudah terlalu sempit. Lihat, Nek. Semua barang milikku kekecilan sekarang. Aku sudah dewasa. Ya, ayolah kalau begitu. Kita beli baju dan sepatu baru untukmu. Lalu, sang nenek dan Karen pergi ke toko. Oh, lihat. Mirip sepatu merah kesayanganku. Aku harus memilikinya. Ayo beli yang ini. Karen, kau tak butuh sepatu merah mewah. Kau perlu sepatu yang tampak sopan kau kenakan. Misalnya jika kau kelak menghadiri pemakaman.
Nenek hanya mampu membelikanmu sepasang sepatu. Kita beli sepatu hitam, lalu pulang. Nenek sudah lelah. Aku tak peduli. Jika nenek tak membelikan 2 pasang sepatu, aku bertelanjang kaki saja mulai saat ini. Gadis kecil, andai saja kau tak keras kepala. Nenek membelikan sepatu hitam untuk Karen dan menghabiskan sisa uangnya untuk membelikan Karen sepatu merah berkilau itu juga. Mereka harus pulang berjalan kaki. Kaki sang nenek terasa sakit selama perjalanan dan ia tak sanggup mengikuti si manja Karen. Dan Karen tak peduli. Ia berjalan pulang mengenakan sepatu merahnya. Satu hari, nenek mengatakan pada Karen bahwa mereka harus hadir pada pemakaman di kota. Karen, pastikan kau memakai sepatu hitammu. Kalau tidak, kau akan dianggap tidak sopan di pemakaman. Karen menatap sepatu hitamnya di kamar, lalu menatap sepatu merah itu juga. Ia memilih memakai sepatu merah. Kala meninggalkan rumah, ia menutupnya dengan gaun, sehingga nenek tak melihat sepatunya. Namun di pemakaman, semua orang melihat sepatu Karen berkilauan di bawah gaunnya. Mereka membicarakan Karen dan sepatu merahnya di pemakaman, dan betapa tak sopannya yang mengenakannya. Begitu gunjingan mereka sampai ke telinga sang nenek, ia menjadi marah. Karen, kau tak dengar apa kata nenek dan memakai sepatu itu lagi. Kau ini keras kepala, Karen. Tunjukkan rasa hormatmu. Seorang bangsawan muda nan tampan kebetulan lewat dan terpesona dengan kecantikan Karen. Ia mendekatinya dan berlutut lalu memberikan pujian padanya. Oh, kau sangat cantik dan begitu lembut memakai sepatu indah ini. Tuanku, kau membuatku tersipu. Kau pasti pandai berdansa. Aku mengundangmu untuk hadir pada pesta dansa di istana malam ini. Datanglah. Begitu gembira dengan tawaran bangsawan itu, Karen mulai menari. Namun beberapa saat kemudian, ia tak dapat berhenti menari. Mengapa aku tak bisa berhenti menari? Apa yang terjadi? Karen meninggalkan sang nenek dan bangsawan itu tatkala ia menari. Karen, kembalilah. Meski beberapa saat sang bangsawan mengejarnya, ia akhirnya kehilangan Karen. Sepatu merahnya menjadi lebih keras kepala daripada Karen sendiri. Sepatu itu membawanya hingga ke puncak gunung dan membuatnya terus menari siang malam selama 3 hari. Kaki Karen terasa sangat sakit, sehingga ia berteriak tiap kali melangkah. Meski terjatuh di lumpur dan duri-duri tajam menancap, sepatu itu tetap menari. Cukup. Aku sangat lelah. Aku takkan bersikap keras kepala lagi. Aku berjanji. Berhentilah. Tolong berhentilah. Berhenti. Begitu Karen berjanji tak akan keras kepala lagi, sepatu merah terlepas dari kakinya dan Karen terjatuh ke tanah. Sepatu merah itu terus menari tanpanya. Karen menemukan tongkat dan pulang dengan berjalan pincang kesakitan. Kakinya sakit sekali. Ia menangis bahagia begitu melihat rumahnya. Sang nenek menyambutnya di depan pintu. Mereka pun berpelukan. Aku tahu aku keras kepala. Namun aku berjanji tak akan seperti itu lagi, Nek. Begitu Karen mengubah sikapnya, keadaan menjadi lebih baik. Satu hari, seseorang mengetuk pintu. Ia adalah sang bangsawan tampan. Karen, akhirnya kita bertemu. Aku berusaha mengejarmu, tapi kau menari begitu cepat. Bagaimana kau melakukannya? Karen gembira melihat kehadiran bangsawan muda nan tampan itu. Saat itulah cinta Karen dan bangsawan muda bersemi. Begitu meninggalkan sikap keras kepalanya,
Karen hidup dengan lebih tenang dan bahagia. Suatu pagi, ketika serigala jahat sedang berburu di hutan, ia melihat keluarga bangau terbang di angkasa. Ia tahu mereka telah membangun sarang di bukit dan memiliki telur di sarang itu. Si serigala jadi punya ide. Ahahaha, aku menemukan apa yang harus dimakan, telur bangau. Hahaha, tapi aku harus memikirkan bagaimana caranya menuju ke bukit itu. Di sarang itu, seekor anak bebek tampak meringkuk dan tidur nyenyak. Kakaknya si bangau membunyikan bel untuk membangunkannya. Hai, bangun bebek. Kuak, 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 kuak. Si bebek melompat terbangun. Hah? Ada apa? Kami akan terbang. Mama akan memeriksa telurnya. Jangan sampai tertidur dan dimakan serigala. Serigala? Ya, karena kau tidak bisa terbang tinggi, seperti yang kami lakukan. Sampai ketemu lagi, bebek yang tidak bisa terbang. Dadah! Namun mereka tidak tahu, serigala jahat sudah mengawasi mereka dan merencanakan sesuatu. Ketika bangau bersaudara terbang, si anak bebek mencoba mengikuti. Dikepakannya sayap mungilnya di tepi alang-alang. Ia berharap suatu hari nanti, ia bisa terbang. Latihannya terhenti begitu ia melihat sesuatu yang bersinar terang di tengah alang-alang. Hah? Apa ini? Benda bersinar yang dilihatnya adalah sepasang sepatu merah. Betapa cantiknya sepatu ini. Sepatu ini muat di kakiku tidak ya? Begitu si bebek mengenakan sepatu merah itu, tubuhnya melayang, lalu terbang tinggi dalam sekejap. Hah? Aku bisa terbang! Aku bisa terbang! Si anak bebek segera mengikuti keluarga bangau. Wow! Lihat! Bayi bebek di sini. Wow, bagaimana bisa kau terbang begitu tinggi? Berkat sepatu merah ajaibku. Lihat! Dari bawah, si serigala mengamati mereka dengan takjub. Ajaib, merah, sepatu. Aku punya ide yang bagus. Malam harinya saat keluarga bangau dan si bebek sedang tidur, serigala menyelinap mendekati mereka. Bahkan dalam gelap sepatu merah itu bersinar terang. Si serigala mengulurkan cakar lalu menarik tali sepatu itu. Besok pagi, hal pertama yang kulakukan adalah memasak omelet telur bangau. Hahaha. Si bebek terbangun saat matahari terbit. Ia terkejut ketika tidak melihat sepatu merah di sampingnya. Oh tidak, sepatuku. Sepatu ajaibku hilang. Bagaimana aku bisa terbang? Si bebek bergegas mencari induk bangau dan saudara-saudaranya. Ibu bangau, saudaraku, kalian ada di mana? Tapi sayang ia tidak menemukan siapapun. Sekarang aku tidak bisa terbang tinggi lagi tanpa sepatu merah ajaibku. Ketika si anak bebek menangis sedih, ia melihat serigala jahat terbang di atasnya. Yuhuhu. Aku terbang. Hahaha. Kemarilah telur bangau, waktunya sarapan. Oh, sepatuku. Serigala telah mencuri sepatu merah ajaibku. Si bebek berusaha keras untuk mengikuti si serigala. Dikeluarkannya segenap kekuatan sayap kecilnya untuk terbang. Tapi ia selalu jatuh kembali ke tanah. Aku harus menyelamatkan telur bangau dari serigala yang jahat. Seandainya saja aku bisa terbang. Serigala mendarat di sarang menggunakan sepatu ajaib dan melangkah menuju telur bangau. Si anak bebek bisa melihatnya mengambil telur satu persatu. Telur bangau sedang dalam bahaya. Aku harus menghentikan serigala. Anak bebek mengumpulkan segenap keberaniannya lalu mengepakkan sayap sekuat ia mampu. Telur, aku harus menyelamatkan telur. Akhirnya anak bebek dapat terbang.
tinggi di angkasa untuk pertama kalinya. Aku terbang! Aku bisa terbang! Si bebek mendarat dan menyelinap ke arah si serigala. Ia meraih tali dari sepatu ajaib lalu dengan cepat menariknya. Wah, bebek bayi? Sepatu? Tepat pada saat itu, keluarga Bangau segera datang menghampiri anak bebek dan dengan marah mengusir serigala dari sarang. Wah! Serigala jahat itu jatuh ke rawa. Tolong! Keluarga Bangau berterima kasih kepada anak bebek yang telah menyelamatkan telurnya. Sekarang kau dapat terbang, seperti kami. Tentu saja, kuak kuak. Sekarang waktunya kita terbang bersama sebagai keluarga anak-anakku. Si anak bebek sangat gembira dia bisa terbang. Sejak hari itu, ia menyadari semestinya tidak pernah berhenti mencoba. Ia tidak membutuhkan sepatu ajaib. Ia hanya membutuhkan keberanian dan ketekunan. Jadilah si anak bebek menjadi satu-satunya bebek pemberani yang mampu terbang bersama Bangau di angkasa. Di suatu tempat yang jauh di sana, hiduplah seorang raja tua beserta ketujuh anaknya seorang putri raja yang gemar berdansa. Putri-putri itu kesal karena raja memberikan mereka masing-masing gaun yang sama untuk menghindari pertengkaran. Tetapi putri-putri itu tetap mengeluh dengan keadaan itu. Aku lelah menggunakan gaun yang sama setiap hari. Kami juga. Di hari itu, ketika putri termuda berkeliling istana dengan hati yang kesal, tiba-tiba ia mendengar suara yang datang dari balik pintu misterius di istana. Ketika ia masuk dan membuka pintu dengan penasaran, ia sangat terkejut dengan apa yang ia lihat. Karena di hadapannya ada sepasang sepatu merah yang sedang bergerak sendiri. Sepatu itu menari dan datang di hadapan sang putri. Ketika sang putri dengan penasaran mengenakan sepatu itu, tiba-tiba ia berlari dengan kecepatan yang luar biasa. Wah, betapa cepat lariku. Sang putri pergi jauh melewati jalan kecil sambil menggunakan sepatu merah. Dan akhirnya, sepatu ajaib itu berhenti dengan sendirinya di sebuah tempat yang jauh, yaitu di depan seorang penjahit yang terkenal. Ada banyak gaun yang indah di sana. Ia meminta sang penjahit satu gaun untuk ia kenakan di pesta dansa. Tentu saja, tapi ingat, gaun ini akan menghukum orang yang egois. Putri kecil mengambil gaun itu dan kembali ke istana dengan kecepatan yang sama, mengabaikan kata-kata sang penjahit. Ia diam-diam menaruh sepatunya di bawah kasurnya di saat yang lain sedang tertidur karena ia tak ingin berbagi gaunnya dengan putri-putri yang lain. Ia menginginkan gaun itu hanya miliknya. Keesokan malamnya, putri-putri raja berkumpul di aula untuk berdansa. Ketika keenam putri memakai gaun tua yang sama, putri ketujuh memasuki aula dengan gaun yang baru. Penasaran, putri raja yang paling besar bertanya kepada putri yang paling kecil di mana ia mendapatkan gaun itu. Tapi ia tak mengatakan apapun dan menari di atas kesedihan putri-putri raja yang lain sambil mengagumi gaunnya yang baru. Hari-hari berlalu. Putri paling kecil tiba di aula dengan gaun yang berbeda di setiap malamnya. Ia tak peduli dengan putri-putri yang lain yang tak bisa hadir ke aula karena harus memperbaiki gaun tua mereka. Di dalam pesta dansa, sebuah kancing berkilau yang ada di gaun sang putri kecil terlihat oleh saudarinya. Ia tahu bahwa kancing itu hanya dimiliki oleh penjahit terkenal yang berada jauh sekali. Tapi sungguh hal yang mustahil jika putri kecil pergi dan kembali dengan cepat untuk jarak yang jauh dalam sehari. Untuk mencari tahu tentang itu, saudarinya memutuskan untuk satu dari mereka menjadi penjaga untuk putri kecil. Kemanapun ia pergi, satu dari saudarinya mengikutinya dan mereka tak pergi meninggalkan sendirian. Akhirnya di suatu malam, putri kecil melihat saudarinya tertidur pulas. Ketika menjaganya, ia mengambil kesempatan ini dan segera mengenakan sepatu merah ajaibnya dan membawa gaun baru dari sang penjahit.
Wow, aku punya gaun yang sangat banyak. Saudari-saudariku pasti akan sangat iri. Keesokan harinya, satu dari saudarinya melihat sobekan besar di gaun tuanya. Ia datang dan meminta tolong pada putri kecil. Aku tidak mungkin bisa menari dengan gaun seperti ini di pesta dansa. Bisakah kau meminjamkan satu gaunmu? Tidak akan kupinjamkan. Gaun itu dibuat hanya untukku. Putri kecil datang ke pesta dansa sendirian, tidak bersama siapapun. Ketika ia sedang berdansa memamerkan gaun barunya kepada setiap tamu, satu dari saudarinya mendengar suara di bawah kasur putri kecil. Ketika ia menengok ke bawah, ia melihat sepatu merah ajaib bergerak sendiri. Di saat saudarinya mengenakan sepatu itu di kakinya, seketika ia berlari dengan sangat cepat. Wah, apa yang terjadi? Putri itu menghilang dari istana dalam sekejap. Wow, cepat perginya dia. Kemana? Dia aja dari sini. Langsung menghilang. Sudah menghilang. Wah. Putri itu melewati gunung dan bukit dalam waktu cepat. Dan ketika ia tiba di tempat sang penjahit, sepatu itu tiba-tiba berhenti dengan sendirinya. Ia tak dapat mempercayai apa yang ia lihat. Ketika ia memasuki lusinan gaun mewah dan bersinar di hadapannya. Jadi dia bisa pergi dan kembali dari penjahit ini dengan menggunakan sepatu ajaib ini. Bisakah aku memiliki satu gaun? Tentu saja. Tapi ingat, gaun ini akan menghukum orang yang egois. Putri itu mendengarkan kata-kata sang penjahit. Aku berjanji, aku tidak akan menjadi orang yang iri dan egois. Dengan mengenakan gaun yang baru, ia kembali ke istana dengan kecepatan yang sama. Di sisi lain, ketika putri kecil sedang berdansa sendirian di aula, gaun yang dikenakannya tiba-tiba berubah menjadi gaun yang lusuh. Apa yang terjadi dengan gaun indahku? Kenapa bisa begini? Sungguh memalukan. Seketika, tamu-tamu memperhatikannya dengan keheranan. Putri kecil kembali ke kamarnya sambil menangis. Seketika, ia mencari di mana-mana sepatu merah ajaibnya. Tapi ia tak dapat menemukannya dimanapun. Kemana sepatu merahku? Siapa yang mengambilnya? Cepat katakan. Di saat itu, muncullah saudarinya di hadapannya dengan membawa sepatu ajaibnya. Dan juga ia mengenakan gaun baru. Apa kau sedang mencari ini? Iya. Putri kecil menyadari bahwa rahasianya baru saja terbongkar. Dan ia sangat malu karena ia tak mengindahkan kata-kata dari sang penjahit. Saudarinya mengatakan bahwa berbagi itu adalah hal terpenting di dunia ini. Akhirnya, putri kecil meminta maaf pada mereka semua. Dan sejak hari itu, ia berbagi sepatu merah ajaibnya kepada masing-masing saudarinya setiap hari. Sepatu itu dipakai bergantian oleh para putri untuk pergi dan kembali ke sang penjahit dengan kecepatan yang luar biasa. Dengan demikian, semua para putri bisa membeli gaun baru dan menari dengan gembira di aula dansa semalaman. Di suatu hari, ada seorang gadis pemalas yang tinggal di sebuah kota kecil. Gadis ini tidak suka bekerja, kecuali hanya duduk sepanjang hari di depan cermin dan berhayal. Ia selalu menggerutu tentang pakaiannya yang lusuh dan tak pernah mau membeli yang baru. Suatu hari, gadis pemalas itu pergi ke pasar. Ketika sedang melintasi jendela toko, ia bertubrukan dengan seorang gadis bernama Karen. Mereka berdua jatuh ke tanah. Bersamaan, sepatu merah Karen yang bersinar tertangkap oleh mata si gadis pemalas. Sepatu itu adalah sepatu yang ia idam-idamkan. Wah, aku sangat suka sepatumu. Oh, benarkah? Terima kasih. Iya, menurutku sepatu ini memang sangat cantik. Bisakah kau memberitahuku di mana kau bisa mendapatkan sepatu itu? Karen menjelaskan tentang sepatunya yang hanya satu-satunya yang dibuat khusus untuknya. Gadis pemalas sangat sedih ketika mendengar itu. Tapi, jika kau bisa memberikanku 3 kantung emas, aku akan memberikan sepatu ini untukmu.
Gadis pemalas menerima tawaran itu dan mengatakan dia sebenarnya orang kaya walaupun tidak punya emas sebanyak itu. Namun gadis pemalas yang belum pernah bekerja sebelumnya mendapatkan pekerjaan di toko roti keesokan harinya. Pemilik toko memintanya untuk membuat 10 buah roti dan menempatkannya di dalam keranjang. Gadis pemalas mulai membuat adonan dengan susah payah. Ia sudah mulai bosan ketika ia mulai membuat roti kedua. Pekerjaan ini tidak cocok untukku. Aku jadi kotor begini. Ketika pemilik toko sedang tak memperhatikannya, ia meremas kertas kantong di samping dan melemparkannya ke dalam keranjang. Ia meletakkan 3 potong roti yang baru saja ia buat, agar rotinya muncul seperti semula. Wow, kau menyelesaikannya dengan tepat waktu. Itu bagus, ini sekantong emas untukmu. Gadis pemalas itu lari ke rumah seketika meraih kantong emas dan ia tak pernah datang lagi ke toko itu. Tinggal 2 kantung emas lagi. Kalau aku sudah mendapatkannya, sepatu itu akan jadi milikku. Keesokan harinya, gadis pemalas mendapatkan pekerjaan di toko grosir kali ini. Pemilik toko memintanya untuk membuang buah yang sudah busuk, tapi gadis pemalas itu tak ingin menyentuh buah yang busuk. Semua buah busuk ini nanti akan merusak kuku-kukuku. Ketika sang pemilik berbalik badan, ia menata buah-buah yang bagus di susunan atas dan buah yang busuk berada di bawahnya. Dan ia tak bisa menghindari dari menyentuhnya. Bagaimana kau bisa menata itu sangat rapi? Kerja bagus, ini sekantong emas untukmu. Gadis pemalas itu mengambil emas dan berlari pulang. Dan ia tak pernah mengunjungi toko grosir itu lagi. Tinggal 1 kantung emas lagi. Gadis pemalas sangat kelelahan dan bosan dengan bekerja. Lalu ia tertidur. Ketika berhayal di dekat jendela, ia membayangkan ia menari di pesta besar. Semua orang mengaguminya melihat ia menari dengan baju baru dan sepatunya. Lihat betapa indahnya dia saat menari. Aku terpesona melihat sepatunya. Betapa cantiknya. Gadis pemalas tiba-tiba terbangun. Aku harus menipu 1 orang lagi agar aku bisa mendapatkan 1 kantung emas lagi. Ia segera pergi ke pasar. Kali ini ia mendapat pekerjaan di tukang jahit. Pemilik memintanya untuk menjahit tambalan pada rok dengan warna yang tepat. Tapi gadis pemalas itu memilih warna yang tidak cocok untuk setiap tambalan dan tak pernah berhasil menjahit dengan benar. Jari-jariku jadi sakit karena jarum ini. Aku sudah tidak tahan lagi. Gadis pemalas mengumpulkan semua rok itu dan menyembunyikannya di samping. Ketika pemilik datang dan menanyakan, ia mengatakan pada pemilik dari pemilik rok yang datang. Mereka sangat menyukai tambalannya. Oh, luar biasa. Bagus. Ini dia untuk kerja kerasmu. Sekantung emas untukmu. Gadis pemalas berlari pulang. Seketika meraih kantong emas itu, ia tak pernah datang mengunjungi penjahit itu lagi. Ia mengambil 3 kantong emas yang ia sembunyikan di sudut dan mendatangi Karen dengan senang. Karen, lihat. Ini dia 3 kantong emas. Aku mendapatkannya dengan bekerja keras. Sini, berikan sepatunya. Karen mengambil emas tersebut dan menukarnya dengan sepatu di dalam kotak. Oh, aku lupa untuk memberitahumu bahwa sepatu ini adalah sepatu ajaib. Dia tidak akan melukai untuk orang yang jujur dan mau bekerja keras. Gadis pemalas tidak menyimak apa yang Karen katakan. Ia langsung memakai sepatu itu di kakinya. Ia sangat senang sekali dan ia mulai berjalan berkeliling pasar. Ia melihat gaun yang cantik dari jendela. Ia berhenti dan melihatnya, tapi sepatu itu tak membiarkannya. Ini apa yang terjadi? Aku tidak bisa berhenti. Tolong aku, tolong. Semua orang di pasar yang sedang memperhatikan si gadis pemalas yang sedang menari dan melompat dengan semangat. Lihat, bukankah itu gadis yang menipu kita? Oh, betul, itu dia. Gadis itu juga menipuku.
Sepatu membuat gadis pemalas terus menari berjam-jam di dalam pasar. Kaki gadis itu bengkak setelahnya dan ia mulai menangis kesakitan. Tolong aku, kakiku sakit sekali. Aku berjanji, aku akan menjadi orang yang jujur dan mau bekerja keras mulai sekarang. Tukang roti, toko grosir, dan penjahit merasa iba pada gadis pemalas dan mengejarnya untuk mengobatinya. Mereka berhasil menangkapnya meskipun dengan susah payah dan melepaskan sepatu dari kakinya. Dan sepatu merah ajaib itu menari sendiri dan menjauh. Terima kasih telah menyelamatkanku. Walaupun aku telah membohongi kalian dan melakukan pekerjaan tidak benar, tapi kalian tetap menolongku. Setelah kejadian itu, tak ada satupun memanggil gadis itu dengan sebutan gadis pemalas lagi. Karena ia menghasilkan emasnya dengan bekerja jujur dan tanpa bermalas-malasan di setiap pekerjaannya. Dan ia membeli baju baru serta sepasang sepatu yang sangat ia sukai. Satu-satunya keajaiban sepatu ini hanyalah kebahagiaan mendapatkan penghasilan dengan cara yang jujur.